Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nursayanika Dewi, NIM 402200142, kelas PSF. Saya akan menjelaskan tentang prinsip operasional bank syariah. Yang pertama, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada bank syariah yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam hubungan sama manusia. Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keadilan. Keadilan yaitu berbagai keuntungan atas dasar penjualan real sebagai kontribusi dan resiko masing-masing bank. Yang kedua, kemitraan, yang berarti posisi nasabah, investor atau penyimpan dana dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, transparansi, yaitu lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Yang keempat, universal, yang berarti tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional bank syariah dalam kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, maisir. Maisir yaitu memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah. Yang kedua, gharar. Gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Yang ketiga, riba. Riba berarti pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Selanjutnya, operasional bank syariah. Yang pertama, penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Yang pertama, prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yadomanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Yang kedua, prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Yang kedua, penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang membedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga, pembiayaan dalam prinsip bagi hasil, yang keempat, pembiayaan dengan akad pelengkap. Prinsip jual beli. Di dalam prinsip jual beli terdapat yang pertama, pembiayaan murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak tepat berubah setelah berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Yang kedua, pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah sebagai penjual. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank,
maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini, bank menjualnya secara tunai biasa disebut dengan pembiayaan talangan, sedangkan dalam hal bank menjual secara cicilan. Yang ketiga, pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan istisna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dalam kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. Yang berikutnya, prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa yang diikuti dengan perpindahannya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Berikutnya, prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Jadi nasabah dengan bank itu mengeluarkan modal secara bersama-sama dan nantinya usaha akan dilaksanakan oleh nasabah dan nantinya keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Yang kedua, pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahib amal atau bank. Yang terakhir, tujuan perbankan syariah. Yang pertama, bermuamalah secara Islam. Yang kedua, menciptakan keadilan ekonomi dengan pemerataan pendapatan melalui investasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha yang lebih besar. Yang keempat, mengentaskan kemiskinan dengan pembinaan pengusaha, produsen, pedagang, perantara, konsumen, dan modal kerja. Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi atau moneter dengan sistem bagi hasil. Yang keenam, melepaskan ketergantungan umat dari bunga bank atau riba.